Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hadis yang ke-37 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila sab'ati dhi'fin ila ad'afin katsira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadis ini diberi judul Kemurahan Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya, maka dikenal dengan namanya hadis qudsi. Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, dan kemudian Allah merincinya atau menerangkan hal tersebut. Siapa yang niat kuat untuk berbuat satu kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya, maka Allah menulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Ada orang niat kuat untuk berbuat baik, kemudian karena malas atau karena enggak ada kesempatan, karena malas juga, ya, maka dia masih tetap dapat niat tadi itu. Ada orang meniat satu kebaikan, ini penjelasan yang lebih rincinya ya, dari pertemuan minggu kemarin. Ada orang niat baik, kemudian dia berusaha kuat mengamalkan, ya, maka dia dapat pahala minimal 10 hasanah. Walaupun mungkin ya dalam pertengahan itu dia nggak mampu untuk mengamalkan. Dalam pertengahan dia niat yang kuat tadi, dia tidak mampu untuk menyempurnakan, maka dia dapat
pahala sempurna itu 10 sampai 700. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapat di muka bumi ini hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini maksudnya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Atau kalau hijrah sekarang ya dari maksiat menuju kebaikan. Dari mensekutukan Allah menuju tauhid. Sekarang anak-anak muda itu banyak semangat berhijrah ya. Ada grup sholat subuh itu Mas, anak muda-muda tuh sampai saking semangatnya malam hari nggak tidur itu nunggu subuh, zuhur keturun kayak imam keturun saking semangat. Jadi ya tak pesen wingi waktu kumpul di satu tempat itu tak pesen sampai semangat subuh zuhur amblas. Lah ini kita pejuang subuh ya zuhur bareng kok subuh. Jadi pejuang subuh semangat ya. Lah ini hijrah juga, hijrah dari perkara yang diharamkan menuju perkara yang dihalalkan. Barang siapa keluar dari rumahnya senantiasa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, terus mati di tengah jalan. Tengah jalan dia mati dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia berupaya penuh, niat kuat, dia berangkat di tengah jalan dia ada uzur. Ya seperti kawan-kawan yang sekarang niat kuat untuk umroh itu, wis kok jeda Pak seneng-seneng dibalekno. Waduh, sakwaken. Ada salah satu yang curhat itu ke saya itu, nuplit. Gus saya wis kok jeda dibalekno enggak apa-apa. Sak bacakan ayat ini. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tapi nggih mboten puas ya enggak apa-apa. Puas ini kan tapi keyakinan bahwa orang itu sudah niat kuat untuk kemudian dia sudah berangkat ternyata ada sesuatu ya. Mudah-mudahan Mekah ini secepatnya dibuka kembali ya. Khususnya yang haji Pak. Katanya haji saya mikir Pak, waduh odis kadit sido tidak. Jadi ya memang ya mikir. Tapi saya kasih kabar gembira bahwa antum sudah niat kuat, kemudian mestinya berangkat nggak jadi ya tetap dapat pahala. Pahalanya ya yang disebutkan tadi bisa 10, bisa 700, bisa nggak terbatas. Jadi kemurahan Allah itu ada orang niat baik, ya dia nggak mampu mengamalkan atau dia karena malas dia nggak mengamalkan, maka dia tetap karena niat baik itu masih dapat penghargaan, yaitu kebaikan satu. Ada yang niatnya baik terus dia amalkan ya, sempurna dia mengamalkannya fa'amilaha, maka dia dapat pahala 10 sampai 700 sampai enggak terbatas. Makanya kemarin tak ajarkan satu lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada yang niat kuat mengamalkan tapi enggak jadi. Ya, maka dia tetap dapat pahala sempurna seperti mengamalkan. Kalau yang malas tadi dapat satu hasanah karena enggak jadi mengamalkan, ini yang mengamalkan tapi enggak sempurna tetap dapat. Bahkan ada orang amalan yang biasa dikerjakan karena sehat ya, terus karena sakit dia enggak mampu mengamalkan. Atau seorang yang mukim ini enggak bepergian,
Dia rutin Rebo, Sabtu, Selasa datang ke Permata Jingga ngaji. Terus satu saat safar, kan otomatis nggak bisa datang, ya tetap dapat pahala. Karena kalau dia nggak safar pasti datang. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man maridho au safaro kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan au muqiman. Siapa yang sakit atau bepergian, maka ditulis baginya amalan yang biasa dia kerjakan pada saat dia sehat atau pada saat dia mukim. Boleh baca tasbih subhanallah. Saya biasa ini ku sholat subuh berjamaah terus satu saat sakit, jenenge loro cak, gerweges kan yo berat cak, gerweges ndek jopo grimis pisan, waduh, budal amblas saya sih lah. Terus sampean ngasuh, lah ngasuh sampean ini karena sakit, tetap dapat pahala sholat subuh. Ngono pak, nggak sama dengan manusia pak. Menungso nyebut gawe sergep loro gak kerja tetep digaji apa gak? Tetep apa gak? Yo kadhi dah. Wah ya moprot juragane ya. Ya kan gitu. Lek Allah Taala enggak, orang yang biasa rajin terus ada udzur. Ya, udzurnya Allah Taala yang tahu, gak usah digawe-gawe ya kan. Tetep dia dapat pahala. Subhanallah, niat yang kuat disertai dengan amalan ini, satu saat ada udzur maka tetap aja. Makanya kalau kita ini waktu sehat amalannya sesuatu yang sia-sia kan ya percuma pak. Akhirnya kan sakit pun nggak dapat pak. Terus yang kedua, siapa yang niat perkara yang buruk, ya kan, dia tidak mengamalkan, maka dapat satu hasanah. Subhanallah, niat buruk terus karena hidayah, karena tobat atau karena dia malas, bukan karena dia tobat ya, takut karena Allah ya, maka dia dapat satu hasanah yang sempurna. Tapi kalau dia niat buruk ya kan, niat buruk kemudian dia nggak mampu mengamalkan. Dia ada orang niat buruk itu, niat wis, waduh, niat buruk, mungkin mencuri, mungkin apa, ya kan. Ternyata satpam gak turu-turu, ya. Biasanya turu gak turu satpam, akhirnya depi ya wis suwe dan, ya. Akhirnya dia tidak jadi mencuri karena ada satpam tadi. Lah yang semacam itu tetap berdosa dia. Lain dengan yang kebaikan tadi, kalau kebaikan tadi dia berupaya nggak mampu dapat pahala. Tapi kalau niat buruk terus setelah berupaya dia berupaya tapi kemudian nggak ada kemampuan. Waduh sakjane aku niat nyolong tapi kena flu, wadah yo. Memaksakan berangkat ternyata ada sesuatu yang menghalangi dia. Tapi dia sudah niat kuat itu, maka dapat dosa mas, karena dia sudah berupaya untuk mengamalkan tadi. Kalau dia tadi niat jelek terus dia menggagalkan ya, dia dapat satu kebaikan. Tapi kalau dia niat jelek terus mengamalkannya sempurna, ya satu kejelekan. Yang ketiga, kalau dia niat jelek kemudian dia tidak mampu mengamalkan tapi ada keinginan mengamalkan, maka tetap dosanya satu sempurna. Sesuai dengan sabda Nabi, idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim berhadapan-hadapan sambil sama-sama membawa pedangnya, maka pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul. Ya saya kira yang masuk neraka yang membunuh lah, masa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, Nabi menjawab, li'annahu kana harison ala qatli sahibi.
Jadi yang terbunuh tadi sebetulnya dia punya keinginan kuat untuk membunuh. Nah, karena podo-podo nggawa pedangnya. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu saja niat membunuh lah, niat jelek ini maka tercatat dia, niat jelek dan berupaya untuk mengamalkan tapi enggak diamalkan. Ya, makanya dengan ilmu ini seseorang akan memahami tentang niat, tidak hanya sekedar kalau enggak jadi itu Allah Ta'ala menulis satu kebaikan yang sempurna, bukan. Jadi kebaikan yang sempurna ini jika dia memang menarik niat jeleknya tadi, menarik niat jeleknya untuk kemudian dia bertobat kepada Allah. Jadi niatan jelek sekuat apapun jika dia kemudian menarik diri, ya niatan itu enggak tertulis. Kemudian sekarang saya bacakan hadis yang ke-38. Insyaallah nanti pengertiannya nanti akan kita lanjutkan Rebu depan. Coba saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la ista'adhani la u'idhannahu. Ini hadis sangat bagus sekali ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu khobar nubuah, bagaimana seseorang itu menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amalan fardu. Jadi ini mesti harus kita fahami benar. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah yang mengalahkan amalan fardu. Jadi amalan fardu itu yang paling dicintai Allah. Jangan sampai ada yang mengganggu amalan-amalan yang lain, yang mengganggu amalan fardu. Amalan fardu itu kalau sholat apa mas? Kalau bab sholat amalan fardu itu apa? Sholat 5 waktu. Kalau puasa apa? Mesti harus ada bener-bener iltamis itu. Kita ngenteni, memburu itu. Di aktivitas yang lain sesungguhnya hanya sekedar menunggu sholat 5 waktu. Karena yang paling dicintai Allah ya ini, rapat, dosen ngajar, ya kan, proyek apa-apa sebisa mungkin kita sesuaikan dengan jadwalnya sholat. Sahin apa saya mas? Sahin apa betul? Ada kawan saya itu punya
rumah makan. Wah, pokoknya waktunya sholat ya sholat. Tapi lek ana wong tuku ya tunggonono ya. Lek kan selak luwe aja wonge. Ya kan dibagi tugas itu loh. Tapi mesti jadwal itu diikutkan jadwal sholat. Ya, jangan sampai kawan-kawan yang di kampus itu ngatur jadwal ya disesuaikan. Terus yang kedua sunnah. Amalan yang terbaik yang paling dicintai Allah adalah amalan apa tadi? Fardu. Yang kedua sunnah. Jadi kata-kata yataqarrabu ilayya bin nawafil ini ibadah sunnah. Wis pokoke sampean fardu sunnah iki wis pas-pasan ngono wis TOP ya. Ojo ditambahi apa-apa wis. Fardu sama sampean cuwoko wis. Waduh, tadi wali sampean. Sampai Allah menjadi pendengarannya tatkala dia mendengar. Allah menjadi pendengarannya tatkala dia mendengar itu maksudnya ya sesuatu yang tidak Allah ridhoi dia enggak akan pernah mendengar. Allah akan menjadi penglihatannya tatkala dia melihat. Maksudnya tidak mungkin dia melihat perkara yang jadi sebetulnya mencegah mungkar itu ya. Fahsya dan mungkar ini ya di samping sholat ya amalan fardu dan amalan sunnah. Makanya saya mentiteni Pak, lek sunnah itu sholat apa? Kalau bab sholat amalan sunnah itu apa? Rawatib. Saya kalau pas di sini hari Rebu itu rawatibnya zuhur nggak pernah telat Pak, mesti papat. Sing susah lek pas di tempat liyo iku kan uang seluruh wis. Jadi masih belum anu. Iki aku loh Mas. Pemene sing ngrungok-ngrungokno kan tambah ya. Ana sing imami waduh. Loh gak jadi kadang-kadang berkawan itu penting, bukan berarti saya riak. Kumpul itu penting Mas. Berkawan itu penting. Aku lek anak santri yo izin Pak kate gak rawatib kan gak enak Pak. Ya tuwasno kan di akhirnya ya rawatib. Iki ayas lho sampe kita. Kon ojo guyu-guyu kon paling ya tambah nemen kon. Ya artinya sholat ibadah sunnah itu butuh apa kata ulama? Bi'ah. Butuh apa? Bi'ah ini suasana, kawan, butuh Pak itu semua. Ya apa kata Nabi itu? Nusirtu bisabab. Saya ini dalam dakwah, dalam ibadah ya ditolong oleh pemuda-pemuda itu. Ini pengakuan bahwasanya pentingnya suasana. Kalau saya di sini ya 4 rakaat, engkau mari ya apa namanya? Apa ini? Ba'diyah. Ya kan kalau saya ngaji subuh mesti sampai isyraq, mesti selamete. Pas gak ngaji ya isyraq itu tuh abot. Nggih napa mboten? Ojo tok kon nggih napa mboten? Makanya kalau ada orang pulang, sebetulnya sholat ba'diyah itu kan bagus di rumah. Tapi banyak ulama yang menyampaikan kerjakan di masjid aja lebih mudah. Di rumah wangel Pak, angel wis. Aku tak ba'diyah di rumah lebih afdhali, mulai buka kulkas entek. Waduh, wis habis wis, angel. Ayas dhewe lho angel. Wangel berat. Bulet ya kate salat. Sampeyan nggih napa mboten? Ojo kaya ojo sok kecewa anu rek, Lho gak iki jujur-jujuran karena memang butuh apa? Suasana butuh. Makanya ana wong istiqomah, ana wong kan ana wong ngamal sunnah itu wali, Pak. Wali itu. Kalau doa Allah kabulkan. Kalau dia minta perlindungan Allah lindungi itu. Nah, makanya ya kita ini butuh komunitas ini butuh Mas. Bukan berarti yang ngajar ini lebih baik ya karena memang ya tugas ya kan ya. Tapi kan sama-sama mengingatkan. Kadang-kadang kita ini justru dapat peringatan dari kalau saya sering dapat peringatan dari santri itu. Ya. Poso dia buka no aku pas gak poso waduh. Ayo deh makan deh, kulo siam ya. Oh iya rek. Aku rada isin gugur-gugur. Sing ngongkon ya saya lali ya. Sampai lali. Berarti kan tewur apa iku Pak jenenge.
Nggih napa mboten? Lho kok nggih ngono kok. Ya kan gitu. Jadi karena BA itu suasana yang penting. Mudah-mudahan kita ini makanya doanya Robbi habli minas sholihin. Boleh sama-sama? Anugerahkan aku dengan kawan-kawan yang baik atau dengan lingkungan suasana orang-orang yang baik, karena memang itu penting. Loh, dewian wangel Pak, saya pernah kumpul dengan orang yang enggak baik itu. Wangel Masya Allah. Lu kuno astep tuh Pak, pesta tuh hari-hari astep ya. Waduh, ini godek tok ini Pak ya. Saya bertobat itu. Jadi karena memang benar-benar kumpul dengan orang soleh ini luar biasa. Robbi habli minas sholihin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.